cerita kayak ada Grab cewek tuh janda itu 2 hari nggak makan. Astagfirullahaladzim. Anaknya sampai nangis. 2 hari nggak 2 makan? hari. Dia ada orderan sepi. Dia janda tuh? Janda. Anaknya ada berapa? Anaknya satu. Anaknya 1. Nah itu sampai WA kakak gua. Gua bilang segera langsung. Ya. Gitu. Nah dari situlah banyak kisah-kisah lagi yang kayak gitu. Akhirnya ya kemampuan kita cuma fokus di situ aja dulu sebenarnya. Ini sih beruntung buat lo ya yang masih punya gaji, yang masih hidup sangat enak, yang masih lo makan enak. Lagi bareng gue, Baradopio di Ngereceh. Kali ini kita mau kenalan sama Yayasan Sahabat Berbagi Harapan. Kita mau bagi-bagi apa? Takjil. Terus apa lagi? Hand sanitizer ya. Nah ini kebetulan gue ada sama kawan gue, Anas. Bukan Anas Nurbaningrum ya? Bukan, beda nasib itu. Yang satu kan seorang Anas yang nasibnya. Anas ini sebenarnya teman SMA gue. Teman SMP. Ada Anas, ada Lukman, dan ini ada dari kawan SD juga, ada Bang Ruby. Jadi ada kolaborasi. Hari ini kita mau bagi-bagi takjil sama bagi-bagi hand sanitizer. Nah, itu tempatnya di daerah zona merah Durensawit. Ya kita kan sekarang ini lagi ada pandemik global ya. Yang dimana corona COVID-19 luar biasa itu. Nah ini Durensawit salah satu zona merahnya COVID-19 Jakarta Timur. Nah sebelum kita bagi-bagi, kita mau ngobrol-ngobrol dulu nih sama Anas. Nas, ceritain tentang yayasan lu ini. Itu yayasan apa sih yayasannya itu? Fokusnya di mana gitu? Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif keluarga aja. Yayasan Sahabat Berbagi. Awalnya kita cuma dari keluarga aja, kita punya uang nih tiap awal bulan gajian kita patungan-patungan, kita kasih buat anak-anak yatim. Duafa itu nasi kotak itu kita bagiin tiap Jumat. Cuma karena ya kita seneng kali ya bagi-bagi gitu, kita seneng banget berbagi gitu. Akhirnya gue inisiatif. Kenapa nggak gue legalin aja nih gitu? Toh gue juga banyak link kok teman-teman gue yang udah berhasil sekarang. Kenapa gue nggak ajak buat berbagi? Ini kan ya momentum lah, kita udah tua gitu kan. Ngapain sih kita ngapain lagi gitu? Cari kebaikan aja gitu. Jadi sebenarnya lu bagi-bagi nasi itu nasi bungkus setiap hari Jumat ya? Apa sih nasi aja atau ada uang atau ada apa? Oh enggak, nasi aja. Nasi. Itu di mana? Ya itu jadi nasi itu dimasak sama nyokap gua, terus kakak gua yang bungkusin, itu keluarga gua aja tuh. Ya di situ ada nasi sama lauk aja, itu aja sih. Udah berapa tahun? Kurang lebih udah 3 tahun ya. 3 tahun. Itu dibagiin di sekitar dekat rumah aja. Karena memang di rumah nyokap gua tuh ya alhamdulillah ya Allah kasih ya yatim mau duafa banyak banget. Kadang kalau kita bikin ya kemampuan kita cuma bikin 50 60, kadang banyak juga yang ya alhamdulillah mereka taunya kita tiap Jumat berbagi, akhirnya mereka sering nanyain. Rumah lu di mana sih? Di Galunggung tuh, Gang Kembar, Durensawit. Gue pura-pura nggak tahu, padahal gue tahu rumahnya sih. Sering main juga. Padahal dia nongkrong bareng sama gue. Padahal nongkrong bareng. Oh jadi Yayasan Sahabat Berbagi itu fokusnya kaum duafa yang ada di sekitaran rumah lo tuh di daerah Sumur. Fokusnya ke situ. Mungkin nanti ini Yayasan Sahabat Berbagi juga baru ya? Baru berapa bulan lah jalan ini. Baru berapa bulan lu legalin tuh Yayasan Sahabat Berbagi ya. Nah kebetulan kan juga gue tuh ada komunitas juga namanya Sharing Drive Test Indonesia. Nah itu juga sama, kita tuh bergerak di bidang edukasi, sosial, sama bisnis rencananya. Nah 3 ini, tapi yang masih jalan tuh sosial. Kalau untuk edukasi kita sebenarnya udah ada beberapa program gitu untuk edukasi. Di bulan baik ini, di bulan puasa, sekarang bulan Ramadan ya kan, kita bagi-bagi takjil sama bagi-bagi hand sanitizer. Pas banget ketemu sama Anas. Wah iya, bisa lah, kita bisa bangun sinergi, itu bagus itu. Ya. Bener. Sambil dakwah kita ya, ini kan orang bandel nih, makanya gue ajak bener dulu nih. Tapi nggak sebandel dia sih. Saya orang
Kita jadi buka rahasia, tapi kan kita udah mau alap sekarang. Iya. Nah ini target kita nih di mana nih nanti kita akan bagi-bagi takjil tuh? Kita sekarang sih masih fokus di daerah rumah gua, dekat rumah gua, karena di situ memang ya boleh dibilang ya menengah ke bawah lah masyarakatnya ya, kemampuannya, daya belinya juga kan. Bahkan ya sebenarnya sih banyak kisah kalau gue ceritain bisa 130 episode. Cuma kalau ini singkatnya aja lah, ada banyak cerita kayak ada Grab cewek tuh janda itu 2 hari nggak makan. Astagfirullahaladzim. Anaknya sampai nangis. 2 hari nggak makan. 2 hari. Dia ada orderan sepi. Dia janda tuh. Janda. Anaknya ada berapa? Anaknya satu. Anaknya 1. Nah itu sampai WA kakak gua. Gue bilang segera langsung. Ya. Gitu. Nah dari situlah banyak kisah-kisah lagi yang kayak gitu. Akhirnya ya kemampuan kita cuma fokus di situ aja dulu sebenarnya. Ini sih beruntung buat lo ya yang masih punya gaji, yang masih hidup enak, yang masih lo makan enak. Lo untuk saat masa gelap ini lo beruntung banget. Masih banyak dari orang-orang yang gak beruntung lo gitu kan. Jadi lo harusnya berterima kasih sama hidup lo sekarang. Nah, bagaimana cara terima kasihnya? Ya lo bisa berbagi, ya kan? Lo bisa berbagi, lo bisa ya lo tengoklah kanan kiri lo ya kan. Lo punya apa lo kasih gitu kan. Ya, atau lo mau coba ke Yayasan Sahabat Berbagi? Oh, boleh. Ada boleh, di sini kontaknya nih. boleh. Nanti kontaknya ada di sini. Lo bisa hubungin di nomor ini ya. Gabung aja sama kita. Kita bareng-bareng sama kayak komunitasnya lu kan. Kita bisa sinergi bangun. Ayo kita bantu orang-orang yang kurang mampu sebaik kita kan. Gitu. Oke, jadi fokusnya ke situ ya di daerah Durensawit. Pengennya sih gue nanti berkembang. Gue pengen tuh kalau bisa gue bisa membantu orang daerah Jakarta Timur aja dulu gitu. Ini gue seneng nih kayak gini, ada kawan gue yang nggak cuma banyak orang yang cuma ngomong doang di sosmed tentang keadaan ini, banyak juga orang yang cuma bacot doang, nggak lu padahal bisa punya sesuatu yang lu kasih ke orang lain. Bener. Jangan cuma bacotan lu di sosmed. Sangat itu makanya gimana caranya sebenarnya gue lebih suka kayak pengen ngegandeng anak-anak muda kayak lu pada gitu kan. Tapi gue udah nggak muda. Gue masih muda sih kalau gue. Kalau lu bilang muda ntar yang nonton nih banyak yang apa? Banyak yang komplain. Gue pengen kapan lagi gitu maksud gue anak muda kayak gitu. Iya. Kapan? Nggak harus orang kaya kok. Nggak harus. Kita udah tua kita harus hijrah dulu, jangan kayak gitu, mindset itu dirubah gitu. Buat gue moto hidup gue nih gini, gue berpedoman sama Nabi Muhammad, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat untuk orang lain. Pegang itu aja, nanti harta, jabatan, kehidupan itu nggak akan ngikutin ketika lu bermanfaat buat orang lain. Gitu. Jadi dari muda aja kita bermanfaat, walaupun ya contoh ya kalau gue so suci mungkin ya. Misalnya ada orang gitu kan ngeliat ada paku di jalan diambil, itu bermanfaat insya Allah itu. Amin lah gitu. Itu ibaratnya lu menanam pasti lu petiknya ya itu hasilnya. Cuma kan harus ada progres gitu kan, jangan cuma sekedar ibadah gitu, gue cari paku di jalan tiap hari begitu. Ayo dong kita nggak ada kerjaan, gabut itu mah. Dikiloin malah. Itu gabut. Kita nengok. Kita nengok kiri kanan gitu lihat. Bahkan kemarin aja waktu kita bagi-bagi jajanan buat anak yatim daerah Klender, itu gue sampai nangis. Ada copywritingnya gue bikin buat donatur, gue share. Jadi anak-anak yatim itu gue bagiin jajanan sama hand sanitizer sama sembako juga ada. Nggak lama kemudian ibunya datang. Setelah kita bagi-bagi ibunya datang, dia cerita nangis-nangis. Alhamdulillah mas, dia jual kopi di jembatan Klender semenjak corona dia nggak boleh lagi kan dagang di situ. 2 hari nggak makan. Nangis sampai makasih istilahnya kalau kita udah merungkuk buat udah mau sujud minta makasihnya sama kita. Di situ gua udah ayo dong lu yang punya kemampuan gitu loh. Nggak, berarti memang masa ini masa gelap gitu kan. Kita bisa berpikiran karena kita ngeliat di TV aja gitu kan, ini orang masih bisa hidup enak gitu kan dari sinetron. Padahal kalau realita di jalannya seperti lu bilang tadi, yang ibu-ibu nge-grab. Bullshit buat gue, sinetron tuh bullshit. Orang terbawa semua ke sana. So pakai motor gede kan, pacarnya cakep-cakep kan, padahal tau-taunya pacarnya masuk gang rumahnya kan, gitu. Itulah mindset anak remaja saat ini harus kita bangun, mindsetnya nggak begitu. Gitu. Makanya ini sih anjuran lah buat kawan-kawan juga yang masih bisa bergerak, masih punya pemikiran, ide.
yang bagus-bagus untuk bangsa kita. Ayolah kita coba. Nggak usah jauh-jauh ya, seperti Anas ini sama Lukman. Ya. Dia di sekitaran rumahnya dia berdayakan kan. Setiap hari Jumat, itu hari Jumat gila bagus banget hari Jumat ya kan. Kita kita sedekah hari Jumat itu bagus. Insya Allah istiqomah ya. Oke, kita lanjut nanti habis kita cek TKP-nya, lokasinya, kita siarin langsung, kita bagi takjil. Oke, sampai ketemu. Bye.